Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan Lab SDN Negeri 2 Sukadana Pasar, yang mana kita akan mengimplementasikan diseminasi budaya positif. Pertama, yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Sukadana Pasar, Bapak Samsuri SPD, yang diwakili oleh Ibu Siti Mas Nelly, dan rekan-rekan guru SDN Negeri 2 Sukadana Pasar beserta teman-teman kami dari SDN 5, SDN 2, SDN 3. Ya, terima kasih telah hadir pada kegiatan dari kami dua Pak Wido, ya, yang mana calon guru penggerak angkatan ke-9. Susunan acara yang pertama adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang kedua adalah sambutan yang akan diwakili oleh Ibu Siti Mas Nelly. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita senantiasa mengucap rasa syukur karena kita masih diberi kesehatan hingga kita semua bisa berkumpul di ruangan lab ini dalam rangka mendengarkan hasil dari kegiatan guru penggerak untuk mengimplementasikan diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di UPTD SDN 2 Sukadana Pasar. Kemudian salawat dan salam mari kita sanjungkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang di ruangan ini, akan mendapat syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya di sini mewakili Bapak Samsuri sebagai Kepala Sekolah UPTD SDN 2 Sukadana Pasar, karena beliau tidak dapat hadir karena ada tugas di luar. Yang selanjutnya, alhamdulillah
SD kita ini sudah mempunyai 2 orang guru calon penggerak, yaitu Bapak Widu Aryawan dan Bapak Sobri Darussalam, di mana mereka sudah melakukan pendidikan. Dalam prosesnya ini sudah berjalan selama 2 bulan. Kita khususnya guru-guru di sekolah itu sudah sedikit banyak juga mendapatkan ilmu dan pengalaman dari bapak-bapak berdua ini. Untuk hari ini Pak Sobri dan Pak Widu itu akan menyampaikan hasil dari diseminasi budaya positif di UPTD SDN 2 Sukadana Pasar, di mana hasil ini nanti akan diimplementasikan di seluruh stakeholder di sekolah, ya, di seluruh warga sekolah. Salah satunya adalah pembiasaan, ya, membiasakan diri untuk anak, terutama peserta didik itu untuk tidak datang terlambat, kemudian selalu tepat waktu untuk ikut upacara bendera, tidak mencontek dan segala hal yang positif, ya. Demikian sambutan dari saya selaku wakil dari kepala sekolah. Mudah-mudahan hasil diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Widu Aryawan dan Bapak Sobri Darussalam bisa berjalan dengan baik dan sukses, ya. Kita dukung semua acara ini sampai selesai. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah kegiatan inti pada hari ini, yaitu kami berdua Pak Widu akan mengimplementasikan apa itu diseminasi budaya positif untuk di sekolah. Saya persilakan untuk termin pertama akan dibacakan oleh Pak Widu Aryawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala UPTD SD Negeri 2 Sukadana Pasar atau yang mewakili Ibu Siti Pasdeli. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri 2 Sukadana Pasar. Kemudian ada juga teman kami dari SD 5 Sukadana Pasar. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami untuk menyampaikan kaitan dengan diseminasi budaya positif, terutama di sekolah UPTD SD Negeri 2 Sukadana Pasar, dan nanti mungkin yang di SD 5 juga dapat mengadopsi ilmu yang didapat pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, langsung saja karena mengingat waktu, langsung Bapak Ibu dapat lihat di slide. Ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini agar Bapak Ibu dapat kira-kira mengingat. Pertanyaan pertama, 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Silakan kalau ada yang kira-kira mau menjawab. Ini jawabannya cukup setuju atau tidak setuju. Bapak Ibu kira-kira setuju nggak kalau kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nanti bisa kita tahu jawabannya di materi yang akan kami sampaikan. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian efek jerah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapatkah meningkatkan disiplin anak? Setuju. Setuju ya? Ini sepakat setuju. Kemudian pertanyaan ketiga, memberi hadiah apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, nanti kita ketemu jawabannya di materi yang akan kami sampaikan. Lanjut. Topik dalam eksplorasi konsep pada siang hari ini kami akan menyampaikan pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi.
3 keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi, habis itu posisi kontrol, kemudian 6 restitusi dan segitiga restitusi. Nanti akan kita pelajari pada siang hari ini. Lanjut. Pembelajaran 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepal tangan. Bapak Ibu nanti bisa melakukan kepal tangan, ya. Nanti sobeklah, ini kira kita awang-awang aja, nggak perlu diperhatikan ya. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga atau rahasia ya dalam genggaman kita itu, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kalau ada kertas kita genggam kuat-kuat. Kemudian teman kita ini nanti, ini teman kita bisa saja Pak Opi, Pak Sotri maksudnya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dia merayu bagaimana cara untuk kita yang megang kertas tadi itu membuka tangan kita. Apakah kita ini dengan caranya ya mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar kita ini mau membuka tangan. Apakah kita mau membuka tangan? Pertanyaannya. Tidak mau kalau saya. Ada yang mau, ada yang tidak. Ya, ini kita gimana caranya mempertahankan itu, tapi kita dirayu. Nanti ada jawabannya juga ya. Lanjut selanjutnya. Nah, ini kemudian kita masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu, dari kata-kata disiplin positif itu teorinya Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju ya dengan kalimat ini ya? Kita tak bisa memaksakan orang lain ikut kita, ya. Sedangkan kita ngatur jari kita ini aja kadang-kadang payah, ya. Selanjutnya makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu makna disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Pastilah itu ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Teori motivasi, 1 untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi ekstrinsik dari luar artinya ya. Kemudian 3 untuk menghargai diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu ada nilai-nilai kebajikan universal dan nilai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah inti dari materi nanti. Bapak Ibu guru nanti kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya model berpikir menang-menang. Selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ya, ini nanti akan kami jelaskan 5 posisi kontrol ini. Sebagai guru kita harus memiliki kelimanya ini. Kadang-kadang kita harus sebagai penghukum, kadang-kadang pembuat rasa bersalah, kemudian kita kadang-kadang merasa seperti teman murid kita, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Manajer ini paling enak. Biasanya tugas manajer ini ya kepala sekolah, kemudian kita sebagai guru melihat anak-anak itu manajer. Selanjutnya realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pengen bertahan hidup. Kemudian dia ini pengen penguasaan. Artinya dia ini pengen berkuasa. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga dia pengen kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Kemudian keempat, dia perlu namanya kesenangan. Yang kelima, dia butuh juga kebebasan. Ini ada kaitan kita dengan teknik mengajar di kelas. Bahwasanya 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita penuhi. Begitu juga dengan anak didik kita. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin adalah belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid sekolah
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi disiplin itu adalah belajar. Selanjutnya, eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kita sudah masuk ke teori motivasi selanjutnya. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Ini perilaku anak didik kita di kelas. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Kira-kira dari ketiga ini mana yang paling cocok? Nomor 3, dia menghargai dirinya sendiri. Dia nggak mengharap imbalan dari orang lain. Kita, Bapak Ibu, apabila kita sering memberikan imbalan kepada anak didik kita itu kadang nggak baik juga. Kalau terlalu sering, karena anak ini mau belajar, apabila kita kasih hadiah. Kalau kita nggak kasih hadiah, dia malas nanti atau berkurang kemauan si anak itu untuk belajar. Makanya belajar yang paling baik itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Selanjutnya, nah ini tahu foto ini Bapak Ibu, ini adalah pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya nunggu perintah, tapi kita ini menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu harus cakap juga memerintah dirinya sendiri. Jangan nunggu diperintah, misalnya kepala sekolah perintah mengajar, itu harus timbul dari diri kita sendiri. Itu juga kaitan dengan murid kita. Murid harus memiliki kemauan dirinya sendiri. Dan tugas guru adalah menggali bakat minat agar dia ini mau menggali dirinya sendiri. Selanjutnya, nanti akan kami jelaskan. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, jelas ya. Karena kalau kita kasih anak ini penghargaan terus akan menurunkan kualitas belajar anak tersebut. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, ingat kalau kita selalu memberi penghargaan, selalu memuji anak, itu akan menimbulkan dampak 3 ini. Penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Ya, sekali lagi kami ingatkan, penghargaan yang baik adalah penghargaan yang biasa-biasa saja dan jangan terlalu berlebihan. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Berikan dukungan secara khusus. 2. Pengakuan secara pribadi. 3. Beri pengakuan kepada semua murid. 4. Berikan pengakuan secara konsisten. 5. Fokus pada proses. Jadi kita bisa melihat anak yang pintar, kita harus fokus pada proses belajarnya. Ya, jadi anak itu butuh juga pengakuan-pengakuan, tapi kita harus fokus pada proses anak itu dalam mencapai kecerdasannya. Selanjutnya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk
rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini ada situasinya, ini nilai kebajikannya, itu pembukanya. Selanjutnya. Nah ini jangan di next dulu. Ada tindakan guru, mencatat 100 kali, ini contoh ya. Di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Dia disuruh, misalnya dia ada telat, Budi telat. Kemudian karena dia telat, kita suruh dia tulis di bukunya, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini hukuman ataukah konsekuensi? Nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kemudian 3 murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita lihat jawabannya. Nah, betul. Yang nomor 1 kita memberi hukuman, itu namanya hukuman. Yang nomor 2 lari mengelilingi basket, ini juga hukuman. Yang ketiga hukuman juga. Yang keempat konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jelas itu konsekuensi karena dia sudah mencoret. Yang kelima ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang nomor 6, murid disuruh untuk hukuman, mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia disuruh tidak memakai sepatu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan Pak Sobri. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Wido. Yang tadi adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Di sini ada perbedaannya, tolong diperhatikan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman contohnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini apabila kita melakukan hukuman kepada anak yang telah melakukan kesalahan. Ini adalah hasilnya yang ada di layar ini. Untuk konsekuensi, jadi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hampir sama ya. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, itu adalah poin-poin dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Apa itu restitusi? Mungkin ini adalah bahasa yang baru untuk teman-teman di sini ya. Apakah teman-teman sudah tahu atau sudah pernah dengar restitusi? Belum ya? Nah, di sini adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah proses di mana kita berikan contoh saja. Jadi apabila anak-anak ini ada sesuatu ataupun terjadi masalah di sekolah ataupun sesama temannya, jadi kita harus melakukan kegiatan yang bernama ini restitusi. Kegiatan ini, restitusi ini, kita memanggil anak
untuk berbicara dan menggali apa saja yang telah mereka lakukan dan secara sadar agar anak tersebut menyadari apa kesalahan yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan rasa untuk bertanggung jawab dari diri mereka sendiri. Jadi kita hanya memberikan rangsangan, bukan kita yang menyuruh mereka untuk melakukan kamu harus ini, itu tidak. Lanjut. Eksplorasi konsep pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3R? Respect, responsibility, dan readiness. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kapanpun? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan kelas? Jadi, kenapa peraturan? Karena peraturan itu dibuat hanya secara sepihak, tidak melibatkan anggotanya. Ataupun kita di sekolah, misalnya ada peraturan kita harus datang tepat waktu, ya. Tidak boleh menggunakan pakaian selain pakaian sekolah. Itu peraturan itu adalah dibuat secara sepihak. Kita tidak ikut membuatnya. Di contoh di kelas misalnya peraturan seperti jangan mencoret-coret meja, ya, itu peraturannya itu yang dibuat oleh guru. Apabila kita harus membuat keyakinan kelas, maka kita akan melakukan proses pembuatannya bersama murid-murid. Jadi murid menuangkan ide-ide dan gagasannya, kita sebagai fasilitator dan ikut beserta membuat keyakinan kelas. Oke, lanjut. Yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Boleh dilihat di gambar. Di sini ada contoh dari TK Dharmawatina Persatuan 1. Kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kesepakatan kelas. Ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Lanjut. Ya, di sini adalah langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ada kegiatan pendalaman tentang keyakinan kelas, yaitu menggunakan tabel T dan Y. Yang pertama adalah terdengar, itu adalah tabel Y, terlihat dan berperilaku. Jadi yang untuk terdengar itu adalah satu orang berbicara. Yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima atau tolong ya. Permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan saya kembalikan. Yang untuk terlihat adalah berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik atau berbagi. Berperilaku tersenyum ramah. Memberikan salam hormat, berjabat tangan, serta memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, ini untuk tabel yang tadi, tabel T. Tabel T itu adalah ada 2 poin, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang untuk tampak sepertinya adalah datang tepat waktu. Jadi yang tidak tampaknya adalah sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Oke. Yang kedua,
untuk bagian bekerja. Tampak sepertinya adalah tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampaknya tidak mendengar guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Lanjut, eksplorasi konsep yaitu 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang harus kita kenali, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada kolom yang identitas gagal, itu ada 2. Menghindari hukuman, yaitu menghukum dan pembuat merasa bersalah. Untuk yang tabel kedua, identitas berhasil atau sukses, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yaitu teman dan pemantau. Identitas berhasilan atau kontrol diri, menghargai diri sendiri, manajer. Jadi guru berbuatnya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sudah jelas ini adalah perilaku untuk menghukum anak. Jadi kita menjudge anak itu adalah kamu salah, kamu telah berbuat salah. Tidak kita melakukan lagi bertanya apakah kegiatan yang telah dilakukan sebelum dia berbuat salah itu apakah dia benar-benar salah atau tidaknya. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya atau bapak kecewa pada kamu karena sudah merusak pot bunga itu. Teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Boleh Pak Widu untuk melanjutkan? Baik, selanjutnya sampai mana tadi Bobi? Sampai teman. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, kemudian manajer ini sebagai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini biasanya kepala sekolah ya Bapak Ibu. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Next. Bergerak antara peraturan pemantau, kemudian nilai-nilai manajer. Next saja. Nah, ini dia segitiga restitusi ini. Bapak Ibu harus lebih agak mengerti tentang segitiga restitusi. Selanjutnya, segitiga restitusi itu ya gambar segitiga Bapak Ibu. Ini ada validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ya, 3 teknik ini adalah cara menyelesaikan suatu masalah. Ya, misal begini, ini validasi kebutuhan. Ya, silakan. Validasi kebutuhan. Misal saya contohkan anak ini terlambat datang ke sekolah, atau kita harus tanya dulu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini pertanyaannya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian setelah itu nilai apa yang kita sepakati. Jadi kita harus punya keyakinan kelas dulu sebenarnya. Selanjutnya menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Selanjutnya nanti akan dijelaskan lagi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas. Pertanyaannya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, dan selanjutnya. Selanjutnya, next. Validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya.
ketika melakukan kesalahan. Ini kata-kata yang kita sampaikan kepada anak. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apakah nilai-nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, selanjutnya, terima kasih. Ya, dari pemaparan kami dua POB ini, tentunya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan Bapak Ibu bila ingin bertanya. Ya, silakan Bu Selvi. Pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, saya Selvina Novia dari tenaga pendidik UPTD SDN Negeri 2 Sukadana Pasar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana teknik membuat keyakinan kelas itu sendiri atau contoh-contoh konkretnya, Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Ibu Selvi tadi sangat bagus, yaitu bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu, apakah ada teknik-tekniknya tersendiri? Iya, boleh tadi yang T tadi. Nah, double T ini ya. Jadi untuk mudahnya, ya, kalau kami belajar di guru penggerak itu kami harus menggunakan ada yang namanya double T dan double Y. Kalau untuk teman-teman di sekolah bisa langsung saja seperti ya, seperti kita menyiapkan media seperti kita mempersiapkan 2 buah karton dan beberapa stick note untuk diisi oleh anak-anak. Sebenarnya kami ada videonya, bisa di-downloadkan dulu Bu Ibu. Jadi sembari videonya di-download, saya akan menjelaskan sedikit cara langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah kita bersama anak-anak di murid, ya, anak-anak di kelas maksudnya, kita mempersiapkan stick note, kita bagikan kepada anak-anak terlebih dahulu. Lalu kita menjelaskan apa itu keyakinan kelas dan apa itu perbedaan antara peraturan kesepakatan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dibuat secara sepihak. Contohnya hal yang mudah saja. Bapak Ibu ada punya motor semua? Punya ya, punya motor semua. Kalau punya motor semua, bagaimana kita mengendarai motor? Apakah kita wajib memakai helm? Wajib ya. Yang buat peraturannya siapa? Pemerintah. Apakah kita dilibatkan? Tidak. Nah, itu adalah bentuk dari peraturan. Kalau keyakinan kelas, ya, kita bersama-sama murid membuat murid mengeluarkan ide, gagasan, pendapat mereka. Jadi menyadarkan mereka apa yang harus mesti dilakukan oleh murid di kelas. Belajar, ya, terus saling menghargai, sopan santun, kebersihan dijaga, ya, masih banyak yang lainnya. Jadi seperti itu. Ini adalah, bisa diputar. Nah, ini adalah contoh dari yang telah kami lakukan di kelas-kelas. Ini adalah Pak Wido, ya. Ini bentuk-bentuk stick note-nya. Jadi anak-anak itu menuliskan satu saja ide yang ada di pikiran mereka. Dan kemarin itu ada anak-anak yang membuat tidak boleh membuang sampah. Jangan ribut di kelas. Ya. Tidak boleh terlambat. Nah, jadi langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas dari kata-kata yang saya sebutkan tadi, tidak, jangan, ya, itu adalah masih berupa kalimat negatif, ya. Oke, diklik dulu. Fokus saya sebentar. Jadi kata-kata yang menggunakan tidak, jangan itu tidak boleh
dimasukkan dalam keyakinan kelas, masih berupa kalimat negatif. Kita rubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat yang negatif, kalimat yang positif seperti apa? Iya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Atau bisa jadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kita sudah dapat satu, ya, keyakinan kelas dari ide-ide yang dipaparkan oleh murid. Contoh lagi. Mari kita buang sampah di kotak sampah. Mari kita buang sampah di kotak sampah. Bagus dari Pak Chandra. Apalagi kira-kira nih, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan di kelas-kelas karena keyakinan kelas ini, ya, gunanya sangat banyak. Contohnya tadi ada posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu di sini harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Tidak boleh, maksudnya bukan tidak boleh, diharuskan menggunakan posisi kontrol manajer karena kita sebagai guru, ya, kita tidak boleh menjudge bahwa anak itu harus ini, harus ini, ya. Kembali lagi pada filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan itu adalah untuk berpusat kepada murid. Begitu ya Pak Wido, ya? Benar ya? Kembali lagi keyakinan kelas. Tadi kita sudah dapat satu, membuang sampah pada tempatnya. Contoh lain, ataupun tentang piket, ataupun tentang kehadiran waktu, ya, di kelas. Datang tepat waktu di kelas, ataupun hadir tepat waktu di kelas. Ya, seperti itu Bu Selvi, langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana? Sudah cukup jelas. Terima kasih atas pemaparan jawaban yang diberikan Pak Sobri. Ya. Baik. Untuk teman-teman yang lain mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kami berdua. Boleh apa saja nanti kita akan jelaskan bila masih penasaran. Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh murid. Baik, pertanyaannya sangat bagus, yaitu dari ibu-ibu, ya. Bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi kepada murid yang melakukan kesalahan di sekolah? Pak Wido ingin menjawab? Boleh, ya. Baik, terima kasih Ibu Ipo. Pertanyaan tadi bagaimana menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid. Jadi segitiga restitusi itu Bapak Ibu gunanya adalah teknik kita untuk menyelesaikan masalah murid. Saya berikan contoh, misalnya si Radit. Radit ini sering datang terlambat ke sekolah. Nah, tugas kita, ya, sebelum ada segitiga restitusi, makanya baiknya Bapak Ibu sudah buat dulu keyakinan kelas yang Bapak Obi buat tadi. Itu gunanya apa? Gunanya kita menagih janjinya yang mereka tulis itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau, misalnya anak ini nggak boleh ribut, menghargai temannya, nggak boleh ganggu temannya. Kalau sudah ada perjanjian yang mereka buat, ditandatangani mereka, yang keyakinan kelas itu tadi kan yang ditandatangani mereka semua, itu enak kita menagihnya. Nantinya itu apa? Dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, kita misalnya menstabilkan identitasnya. Pertanyaannya misalnya, kenapa Radit terlambat? Ya. Kemudian Bapak juga ini pernah terlambat. Dulu Bapak misalnya sekolah juga pernah terlambat, tapi Bapak kan melakukan itu lagi sekarang. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian menanyakan, kita tanya setelah kita kasih dia masukan, kita tanya keyakinan kelasnya. Radit ingat dengan keyakinan kelas kita apa? Dia pasti ingat dengan dia membuat. Tidak boleh bisa apa? Datang tepat waktu.
dia, oh berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, dengan cara itu Bapak Ibu, anak akan merasa setelah dia berbuat salah, dia akan kembali fresh lagi, karena kan kita salah-salahin, dan kita hukum, dan kita marah-marah. Justru dia akan kembali pada dirinya, dia akan kembali kepada lingkungannya dengan senang hati, dengan hati yang gembira lagi, dan dia akan berjanji pasti nggak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Dengan teknik-teknik yang baik, maka anak ini akan merubah kelakuan negatifnya menjadi yang positif. Begitu Pak Oki. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi saya sedikit menambahkan, ada yang kurang dari penjelasan Pak Wido tadi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kita bertanya kenapa ya bisa telat gitu ya. Yang kedua, validasi kebutuhannya. Tadi langsung menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita menstabilkan identitas ya, menanyakan keyakinan, jadi kita harus memberikan rangsangan kepada anak itu. Jadi bagaimana untuk Radit tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi, gitu Pak ya. Begitu ya Pak Wido ya. Baru kita mengingatkan keyakinan kelasnya. Oke, silakan Bu Ibu. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Ibu. Apabila teman-teman masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan waktu dan tempatnya. Oke, Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait kesepakatan ini berarti makainya konsekuensi. Nah, kan antara saya ingin bertanya terkait antara konsekuensi dan hukuman. Apakah hukuman itu benar-benar dihapuskan atau hukuman itu merupakan tindakan terakhir? Kan di situ kan ada konsekuensi dan hukuman. Tadi terkait yang jelas. Apakah perlu tetap adanya hukuman itu menjadi tindakan terakhir dari konsekuensi yang ada? Apa perlu adanya hukuman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Ibu Risma sangat bagus. Apakah hukuman akan dihapuskan ya? Atau tetap ada? Baik. Tadi tolong dilihat di posisi kontrol tadi Bu Ibu. Lanjut. Jadi tadi ada penjelasan di mana kita guru harus memahami 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah menghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat Yang keempat sebagai manajer ya. Jadi dari yang kelima itu adalah manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol itu semuanya bisa dilakukan, tetapi alangkah baiknya kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Karena di posisi penghukum itu sudah kelihatan dampak negatifnya. Lebih condong ke dampak negatifnya besar ke anak. Jadi anak ini bisa-bisa dia menjadi diri yang frustasi dan menyendiri karena kita selalu menghukum, dan dapat juga diri dia dikucilkan oleh teman-temannya karena guru selalu menghukum anak tersebut. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah ya. Jadi kita selalu ceramah terhadap anaknya, kamu selalu berbuat salah, dari kemarin sampai hari ini selalu berbuat bersalah. Jadi dampak negatif, semua itu ada dampak negatif ya, kecuali yang manajer ya. Dari
posisi control manager ini kita dapat melakukan yang namanya proses segitiga restitusi. Jadi kita tidak melakukan lagi hukuman lagi gitu Bu Risma. Jadi kalau Bu Risma mau melakukan hukuman, lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Gitu Bu Risma. Karena maksudnya kan kenyataannya ketika mengajar itu kan guru dari kalimatnya aja kan tidak boleh, jangan itu apa ya, terlontar gitu. Iya, hilap gitu ya. Jadi maksudnya untuk secara teori kan memang saya pahami ya memang seperti itu, cuman ketika apakah perlu adanya hukuman gitu, ternyata ada dampak negatifnya. Iya, ada banyak dampak negatifnya. Jadi bagaimana kita menjalankan posisi sebagai manajer dan menggunakan segitu restitusi ini. Jadi untuk teman-teman, kami berdua pun Pak Ido masih sama-sama belajar dan mengajak teman-teman untuk mengimplementasikan apa yang kami dapat dari guru penggerak ini di sekolah kita masing-masing. Gitu ya, Bu Risma ya. Oke, terima kasih. Bagaimana, saya berikan kesempatan lagi, cukup ya? Oke, baik. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita telah mendapatkan sebuah kesimpulan ya, di mana kita belajar bagaimana cara kita mengimplementasikan budaya positif di sekolah, mulai dari nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah ya, dampak dari hukuman dan konsekuensi, 5 posisi kontrol, dan membuat keyakinan kelas serta menggunakan restitusi, segitiga restitusi di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, ini ada kita ice breaking dulu sebentar sebelum mengakhiri kegiatan. Jadi ada satu pemantik ya. Apakah di sekolah Bapak Ibu masih terjadi bully? Masih ada ya. Atau mengolok-olokkan nama orang tua, pasti ada ya. Nah, di sini ada sebuah lagu ya. Jadi bisa kita implementasikan di tiap-tiap kelas untuk dinyanyikan bersama-sama bersama murid dan guru di kelas gitu ya. Dimohon berdiri Bapak Ibu. Boleh. Oke, tunggu sebentar, nanti nggak kedengaran suaranya. Boleh diklik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Gimana Bapak Ibu lagunya? Asik ya? Kalimat-kalimatnya sepertinya menyentuh hati anak murid didik kita ya Bapak Ibu ya. Lagunya sangat
Oke, sangat fresh ya. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, ada baiknya kita lakukan doa terlebih dahulu ya. Disilakan untuk Pak Chandra memimpin doa. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi al-ma'ul al-majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-jalali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwaina hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Sekian, terima kasih dari kami. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ivo, saya guru kelas 4 PTD SD Negeri 2 Sukadana Pasar. Saya berterima kasih untuk Pak Wido dan Pak Sobri telah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini. Karena kegiatan ini saya jadi tahu bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik dan benar, yaitu membuat dengan kesepakatan antara guru dan murid. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fakih Hidayatullah. Saya guru UPTD SD Negeri 2 Sukadana Pasar yang mengajar di kelas 6. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wido dan Pak Sobri telah mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif ini. Sehingga dengan diadakannya kegiatan ini menambah wawasan saya. Yang tadinya saya pikir posisi kontrol ini sebagai teman, namun masih ada dampak negatifnya. Sehingga yang ideal adalah guru sebagai control manager, yang artinya apa? Guru tidak menyalahkan, guru tidak menghukum, tidak menyalahkan dan tidak membenarkan, tetapi guru membantu siswa untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Wido dan juga Pak Sobri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Selvina Novia dari tenaga pendidik UPTD SMP Negeri 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wido dan Pak Sobri yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif, di mana sangat menginspirasi dan bermanfaat sekali untuk saya pribadi dan akan saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Tidak ada yang sakit dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Baik, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, seperti biasanya ketua kelas memimpin doa. Ya, biar gas, silakan. Berdoa mulai. Alhamdulillah sudah berdoa ya, selesai.
Ya. Kok lesu nih? Oke. Lesu ya? Kenapa lesu? Belum makan? Udah. Ya, kita lihat dulu ya, biar kita lesu, biar semangat. Ayo, Yosa, pimpin. 1, 2, 3. Siapa kami, kelas 6A. Kelas 6A kelas yang banyak rintangan. Meskipun demikian, semangat kami tak pernah padam. Kelas 6A selalu senang. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sehat, semangat, siap belajar. Oke, yes. Sudah semangat? Ya, sebelum memasuki materi hari ini, ya, Pak Obi ada sebuah kalimat, ya. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Apa tuh? Artinya gimana? Apa? Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, benar. Jangan menyia-nyiakan waktu pada kesempatan yang ada pada hari ini. Jadi, giatlah belajar untuk menggapai cita-cita masa depan. Sudah terpacu pikirannya? Sudah. Kita kembali ke pembahasan hari ini. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 6A, ya, sama Pak Guru dan sama murid. Jadi keyakinan kelas ini, anak-anak sudah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Kira-kira apa sih keyakinan kelas itu? Ya. Peraturan kelas. Peraturan kelas. Ada lagi? Kebijakan kelas. Kebijakan kelas. Kedisiplinan. Kedisiplinan. Boleh. Yuk sana. Kesepakatan. Tadi ada apa tadi? Yang pertama peraturan, yang kedua kebijakan, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat kesepakatan. Semua itu ada di dalam keyakinan kelas. Sudah ada sedikit awang-awang, ya, sedikit kata-kata yang menyinggung tentang keyakinan kelas. Kita bahas di sini. Lihat dulu ya. Pemahaman keyakinan kelas. Ya, tolong baca bareng-bareng biar kita tahu, ya. Keyakinan kelas sudah dibaca, ya. Jadi keyakinan kelas suatu yang diyakini bersama-sama, berasal dari penyatuan pikiran dan nilai-nilai kebajikan, menggunakan kalimat-kalimat positif yang bersifat universal, yang maksudnya kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan sehari-hari, ya. Disepakati oleh guru dan murid. Jadi keyakinan kelas, guru dan murid sama-sama sepakat untuk keyakinan kelasnya, untuk tercapai budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif kita? Ya. Budaya yang baik. Oke. Pemahaman keyakinan kelas sudah paham sampai sini, ya. Sudah. Lanjut. Nah, tentunya keyakinan kelas itu ada tujuannya. Yang pertama, ayo kita baca bareng-bareng. Membentuk karakter positif, membentuk kebiasaan positif.
tujuan, keyakinan, kelas ya. Satu, bentuk karakter yang positif. Apa itu karakter? Sesuatu yang berhubungan dengan diri sendiri. Ada lagi? Boleh. Sesuatu dan nilai-nilai yang mencontohkan diri sendiri. Benar semua ya. Jadi karakter adalah yang mencermin perilaku yang mencerminkan diri kita sendiri. Apabila perilaku kita baik, ya itulah karakter diri kita. Kalau buruk kan jauh ya. Yang kedua, membentuk kebiasaan-kebiasaan positif. Kebiasaan-kebiasaan itu gimana sih yang sekolah? Yang positif apa? Mengerjakan PR, tiket kelas, datang tepat waktu, apa lagi? Disiplin, berpakaian rapi, baik, apakah? Sopan ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan di kelas ya, ini positif itu ada beragam. Banyaknya yang seperti datang tepat waktu, sopan santun, ya, mengerjakan PR, seperti itu. Yang ketiga, melakukan perilaku positif, sama ya, hampir sama yang tadi jawab kalian. Keempat, keteladanan dari seluruh warga sekolah, yang artinya tidak hanya muridnya, tetapi guru juga pun ikut melakukan budaya positif di sekolah. Lanjut. Nah, ini Bapak telah menyiapkan gambar ya. Gambar-gambar yang mengartikan yang mana kegiatan yang positif dan negatif. Dipilih yang mana baik dan yang mana yang buruk ya. Satu-satu ya, jangan semuanya, satu-satu dulu. Dimulai dari nomor berapa nih? Satu. Nah, nomor satu ini gambarnya menunjukkan sikap apa? Membuang sampah sembarangan. Adalah sikap apa nih? Buruk apa baik? Buruk ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang lain, yang buruk lagi yang mana nih? Nomor 3, mencontohkan apa tuh nomor 3? Telat sekolah ya. Dari mana kalian bisa melihat telat datang sekolah? Jamnya menunjukkan pukul 9 pagi. Ada anak-anak yang datang jam 9 pagi? Alhamdulillah tidak ada yang telat. Apa? Ada yang telat dikit-dikit ada? Ada. Jadi besok-besok usahakan bangun pagi ya, supaya tidak telat lagi. Yang lain, ada yang lain nih gambarnya. Nomor 5 ada 2 orang anak sedang menunjuk satu perempuan. Apa tuh? Membuli ya, ataupun mengolok-olok kawannya. Itu contoh perilaku ya buruk. Apalagi nih perilaku yang buruk, nomor berapa? Nomor 7. Gambarnya sedang menunjukkan apa tuh? Tidur di kelas. Ada yang tidur di kelas? Kemarin ada ya? Kenapa kemarin tidur di kelas? Nah, tuh ya. Nanti terakhir kita ada stretching di akhir antum ya. Kegiatan perilaku yang positif yang mana nih? Nomor 2. Ada anak laki-laki yang sedang rasul ya. Itu kegiatan perilaku yang seperti apa itu kira-kira? Baik. Ya, perilaku yang baik.
Atau bisa dicontohkan saling menghargai teman atau satu sama lain. Yang lainnya nih, ada nomor sisa nomor berapa lagi nih? Nomor 4. Gambarnya jelas ya. Apa itu? Membuang sampah pada tempatnya. Sudah pasti ya. Cuman masih ada yang berserakan. Masih ada tidak? Masih. Ada beberapa temannya ya yang membuang sampah sembarangan, nanti dibersihkan ya. Nomor berapa lagi? Nomor 6. Gambar apa itu? Guru sedang menjelaskan kepada murid-muridnya. Ada lagi yang bisa mengartikan gambar ini di layar? Sedang mengerjakan tugas yang diberi guru. Sedang mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ada lagi? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Iya, belakang. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Mendengarkan guru saat menjelaskan ya. Jadi dengan kita melihat gambar yang ada di layar, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana budaya yang positif, mana budaya yang negatif. Sudah bisa membedakannya ya? Lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, ayo kita baca bareng-bareng. Mempersilahkan Siswa menggunakan ide tentang keyakinan yang akan disampaikan di Sirimon. nomor 2. Ubah ide menjadi keyakinan kelas dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nomor 3. Mengenal keyakinan kelas dan mengelompokkannya. Nomor 4. Siswa menandatangani atau cap jempol keyakinan kelas. Baik, sudah dibaca bareng-bareng ya. Jadi sudah paham tentang langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ya, baik. Jadi yang kita lakukan adalah mempersilakan siswa mencurahkan ide tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan di stick note. Pak Obi ada stick note nih, warna-warni ya. Ada warna kuning, warna hijau ya. Ada warna merah muda ya. Nanti Pak Obi kasih ke anak-anak ya. Satu stick note. Nanti ditulis idenya di dalam sini ya. Paham? Contohnya, Pak Obi ngasih contoh ya. Nanti anak-anak tanya, apa nih Pak Obi nyebutnya? Jadi contohnya, ya contoh salah satu ide membuat keyakinan kelas ya. Saling menghargai sesama orang lain. 1 ya, 2. Wajib memakai seragam sekolah. Contohnya seperti itu, paham ya? Oke, kita Obi bagiin. Dituliskan yang lainnya di belakang ya. Nilainya di belakang ya. Bapak beri waktu 2 menit cukup ya?
Oke. Sudah anak-anak? Sudah. Boleh ditempel di karton sini. Boleh, yuk maju. Ya, nempel. Oke, ya, udah. Sekali lagi. Oh. Ya, yang lain boleh maju yuk. Oke. Di atasnya mana? Susah nggak anak-anak? Sudah. Yang enak ya, mudah ya. Nanti Pak Obi minta relawan 2 orang atau 3 orang ke depan untuk membacakan salah satu hasil dari ide kalian. Pelan aja apa? Baik, sudah semuanya ya ditempel di ini di karton atau ini kertas plano. Bapak minta relawan 1 orang dulu maju ke depan. Ayo, ayo boleh aja maju. Nah, dibaca ini kawannya, pilih salah satu yang ada bacaan tidak. Coba ambil yang ini bisa boleh yang ini. Tidak boleh bawa sampah di kelas. Oke, satu ya, tidak boleh buang sampah di kelas. Apakah kalimatnya sudah positif? Sudah. Tapi untuk keyakinan kelas, kalimatnya tidak boleh pakai tidak, jangan, karena itu masih kalimat yang negatif. Jadi kita rubah dulu menjadi kalimat yang positif. Tadi ambil satu. Nah, tidak boleh buang sampah di kelas. Jadi apa nih kalimat yang bisa menjadi positif kalimatnya? Ya dari tidak boleh buang sampah di kelas. Ayo. Jagalah kebersihan kelas ya. Ada tugas dari Pak Obi, nanti tuliskan di kertas ini ya. Oke ya, tapi stick note-nya dibenarkan dulu ya, yang tidak boleh ini. Mana nih stick note-nya? Ini aja. Dirubah dulu ya, yang tidak bolehnya tidak boleh menjadi jagalah kebersihan kelas. Oke. Yuk maju lagi, relawan lagi, boleh maju ke depan. Yuk pilih salah satu. Boleh pilih salah satu, jangan ragu-ragu. Datang tepat waktu atau tidak datang terlambat.
Ya, ambil ya, ambil ya. Aduh. Datang tepat waktu atau tidak datang terlambat. Gimana nih kalimatnya, sudah positif apa belum? Belum. Kita rubah menjadi kalimat yang dari negatif menjadi yang positif. Apa kira-kira? Coba, oke. Lalu ya. Oke. Datang tepat waktu atau tidak datang terlambat. Apa nih kira-kira dari kalimat ini? Ayo. Hadir tepat waktu ya. Boleh dibenerin dulu stikernya. Oke, sudah bisa ya, sudah bisa belum kira-kira membedakan kalimat yang negatif dan positif? Tidak boleh pakai kata tidak dan jangan ya. Sudah Aca? Aca sudah tulis ya? Boleh maju lagi, ditempelkan lagi. Nah, sudah ditempelkan. Bapak minta uang relawan lagi 2 orang. Ya, boleh maju. Tolong dikelompokkan, misalnya yang tentang kebersihan, yang tentang disiplin pada waktu, yang memakai seragam sekolah. Jadi satu ini ya, satu sini, ya, coba disusun. Ya, di sini yang apa tuh? Seragam aja ya, seragam ya. Sini coba seragam. Mana nih yang seragam? Memakai seragam sekolah teratas. Ini tentang waktu. Nah, sini seragam sekolah. Nah, datang tepat waktu. Ini datang tepat waktu nih. Ya, baik, tadi kawannya sudah mengelompokkan dan memilah sesuai dengan ide-ide yang kalian buat. Yang pertama tentang seragam sekolah, yang kedua tentang waktu ya, yang ketiga kebersihan, yang keempat tanggung jawab, yang kelima ya, yang kelima mana nih, yang kelima nih lagi saling menghargai. Baik ya, berarti ada 5 keyakinan kelas yang kita dapat pada hari ini. Jadi Pak Obi minta relawan satu lagi maju ke depan. Yuk, satu boleh. Yuk, baik kaca, yuk maju apa? Nah, Pak Obi kasih yang warna kuning ya, apa ya? Jadi Aca nanti menuliskan ide yang pertama. Yang pertama apa nih? Memakai atribut sekolah ya, ataupun seragam sekolah. Kita tentukan memakai seragam sekolah yang lengkap ya. Oke, boleh ditulis pakai spidol. Spidol warna hitam tadi Pak ini. Baik, yang satu lagi maju lagi. Itu yang kedua. Boleh, yuk maju. Gambar burung aja ya. Yang kedua nih. Yang kedua datang tepat
waktu. Tuh. Gimana nih? Kita tambah lagi kata-katanya ya. Hadir atau datang tepat waktu di kelas. Ya, tulis datang tepat waktu di kelas. Ayo silakan. Boleh ini pakai spidolnya api itu boleh. Yuk lagi. Maju, yuk. Apa? Maju. Yang ketiga, nah, menjaga nah, kalau tidak boleh masih kata kalimat ya negatif ya. Nah, kalau dikasih dulu ini ya, tak bilang. Nah, nanti ditulis bersih itu indah ya, tulis bersih itu indah. Oke. Yuk maju lagi, sudah 3 orang. Yuk. Mana yuk, sini. Biar rata, yuk. Nomor 4. Apa nih gambarnya? Burung lagi aja ya, apa ya? Nomor 4 ya. Menghargai sesama teman atau saling menghargai ya. Saling menghargai. Oke. Atau menghargai orang lain. Menghargai orang lain aja ya. Baik, yang terakhir nih. Yuk, boleh, yuk, maju. Oke, maju. Yang terakhir apa nih? Ya, tadi sudah. Yuk, tulis. Yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap tiket masing-masing ya. Jadi kalimatnya kita rubah sama-sama ya. Ingat pada tiket kelas. Oke ya, tulis ya. Oke, sudah? Aca sudah? Sudah ditulis? Dikasih lab, ditempelkan di sini. Boleh di pojok-pojoknya boleh. Yuk, tempelkan. Ya, tempelkan. Ini ya. Terserah tempelkan di mana boleh. Oke. Yo, jalan lagi, kasih lem lagi. Yo, boleh maju. Nah, di sini nih boleh, ya boleh situ. Di bawah lagi boleh. Bisa tinggal ya. Hei, apa nih? Di sini. Tempelkan di sini. Nah, nah. Bersih itu indah. Mana lagi nih? Yang nulis. Dari sana, ambil lemnya. Sudah?
Nggak usah banyak-banyakannya. Nanti malah bahasa sobek. Udah yuk, tempel. Nah, sudah kita dapatkan keyakinan kelas dari kelas 6A. Keyakinan kelas. Kelas berapa nih? Ayo. 6A ya. Oke, kita sudah dapat keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Yang pertama, memakai atribut seragam sekolah yang lengkap. Yang kedua, datang tepat waktu di kelas. Yang ketiga, bersih itu indah ya. Yang keempat, menghargai orang lain. Yang terakhir, yang kelima, ingat pada piket ke kelas ya, tanggung jawabnya ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan 5 keyakinan kelas. Di mana aja, pilih di mana aja boleh. Asal jangan di keyakinan kelasnya boleh. Hei, yuk, Yoza. Maju lagi, yuk. Warna yang terang nih boleh. Warna apa? Pink. Ya boleh, di sini boleh, terus pilih yang mana? Nah iya. Nah bagus warna pink. Jangan hijau, kalau hijau kelihatan. Terang, gelap. Oke, boleh warna ungu. Ya boleh, maju lagi. Satu lagi nih. Ya. Yo, lagi maju. Yo, dua orang. Ya, bagus. Boleh besar tanda tangannya juga boleh. Asal jangan kena keyakinannya ya. Ya, ini warna apa? Ya, bagus. Oke. Ya, lagi. Kelihatan nggak? Coba tes dulu, coret dikit warna hijau. Kelihatan, oke, terus. Ya lagi, maju. Ya, Albu. Ya Arya, maju Arya. Nah, dua orang dulu. Belum tulis nama. Iya, nggak apa-apa, tulis nama dulu.
Yiltis, ya. Ayo David, boleh di situ David. Ya lagi, Dirga. Ya, boleh di sini boleh. Terserah di mana aja boleh. Ya. Yuk, ke sini. Yuk, lagi. Boleh, di mana aja boleh. Ya lagi, siapa lagi yang belum nih? Maju apa sini? Baris. Oke. Ya, boleh di tengahnya juga boleh. Sudah, terakhir ya. Hei, alhamdulillah. Baik, kita sudah dapat ya. Bapaknya belum ya. Bapak juga tanda tangan. Ya. Oke. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang Pak Ubi tanya, setelah membuat keyakinan kelas, ya perhatikan sekali lagi ya, setelah membuat keyakinan kelas kita hari ini sudah tanda tangan juga ya. Jadi kita sama-sama yakini apa yang kita tulis ya, apa yang kita buat hari ini untuk kedepannya tidak boleh. Ayo, tidak boleh Pak. Ya, tidak boleh melanggar. Harus kita lakukan. Iya. Ya, tidak boleh. Harus kita lakukan apa yang kita yakini pada hari ini. Kita sebut lagi biar tidak lupa. Yang pertama apa? Memakai atribut seragam sekolah ya. Yang kedua, yang bawah. Datang tepat waktu di kelas. Yang ketiga, bersih itu indah. Yang keempat, menghargai orang lain. Yang kelima, ingat pada tiket kelas. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus melakukan apa yang kita buat hari ini. Oke, baik, terakhir. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ya, Bapak ada speaking ya. Speaking, boleh. Ada lagu nanti lihat di layar. Kelihatan nggak? Nah, lagu anak
terbaru Supong Buli ya. Kalau kurang keras nanti kita nyanyi sama-sama. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Jadi tidak boleh ejek-ejekan sama teman. Tidak boleh hubungan teman. Saling menghargai sesama teman. Masuk pada poin berapa? Apa? 4 ya. Terima kasih. Kita sudah membuat keyakinan kelas pada hari ini. Silakan untuk beristirahat setelah Pak Obi menyuruh keluar atau mengakhiri kegiatan hari ini ya. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.